Pemirsa, usulan Kementerian Agama terkait kenaikan biaya haji tahun 2024 pun memantik tanggapan masyarakat. Ada yang pro, ada pula yang kontra, dan kami hadirkan berikut tanggapannya. Selama itu pelayanan dan fasilitasnya worth it, dengan harga segitu sih nggak masalah. Yang penting pelayanannya, fasilitasnya jamaah haji yang ada di sana itu benar-benar tercukupi, terpenuhi, nggak ada lagi yang namanya terlantar di negeri orang. Gitu. Kan naiknya 10 juta tuh mas, itu gimana mas? Kalau untuk kenaikan 10 juta sebenarnya kita lihat dari perekonomian juga sih. Kalau misalkan sebanding dengan apa yang diberikan dengan para yang akan naik haji nanti, ya kalau misalkan ditingkatkan fasilitasnya dan atau bisa dipersingkat waktu untuk naik haji pun itu nggak masalah. Karena kan permasalahan haji ini sebenarnya bukan di masalah biaya, sebenarnya di masalah waktu. Harusnya dengan ditambahkan biayanya itu harusnya bisa dipersingkat dan kuotanya ditambahkan. Saya kira sih gimana ya, untuk orang menengah ini kayaknya terlalu berat ya. Karena ekonomi sekarang kita ini lagi menurun gitu. Dan untuk membahas terkait usulan kenaikan biaya haji, sudah bergabung Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Pak Jaja Jailani. Pak Jaja, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Jaja, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, ini Menak mengusulkan biaya haji naik jadi 105 juta rupiah. Tapi alasannya sebenarnya apa, Pak? Terima kasih Mas Iqbal, Mbak Felicia. Memang ini adalah konsekuensi dari perekonomian dunia bahwa penyelenggaraan ibadah haji pun juga terkena imbasnya. Ada beberapa hal mengapa ada usulan kita pemerintah kepada DPR ada peningkatan. Yang pertama adalah nilai kurs tadi yang telah Mbak sampaikan. Yang semula tahun 2023 15.150, tahun ini kita prediksikan 16.000 rupiah per dolarnya. Adapun untuk real tahun yang lalu 40, tahun ini menjadi 4.266 US dollar. Syar. Inilah yang mengakibatkan ada beberapa komponen peningkatan, seperti biaya penerbangan yang tahun lalu hanya tahun ini ada peningkatan menjadi cukup signifikan, karena peningkatannya adalah karena adanya nilai tukar kurs. Tahun lalu 32 juta, tahun ini menjadi 36 juta. Tetapi pada hakikatnya kalau kita hitung dari nilai kenaikan dolar itu sesuai dengan kenaikan dolar. Yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah retribusi baladiah 5% sesuai dengan 10%. Baik. Itulah yang mengakibatkan kenaikan biaya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan, Pak Jaja. Nah, lalu dikatakan 105 juta ini sebenarnya bukan total yang nanti harus dibayarkan. Jadi berapa totalnya yang harus dibayarkan calon haji nanti, Pak? Nah, inilah Pak, yang akan menjadi bahasan kita dengan Komisi 8, karena dalam pembahasan biaya haji itu ada dua komponen. Yang pertama adalah nilai manfaat, yaitu dana dari hasil investasi dari BPKH yang setahun awal 25 juta, dan juga ada dana yang dibayar oleh jamaah yaitu seperti dengan BIP, biaya penyelenggaraan atau biaya perjalanan ibadah haji. Nah, biaya perjalanan ibadah haji inilah yang harus dibayar oleh jamaah, dan untuk menambahnya adalah dari nilai manfaat dana investasi yang dari tabungan yang 25 juta itu. Itu Mas. Baik, Pak Jaja, ini kan sebenarnya masih usulan, tapi kalau seandainya nanti disetujui untuk yang sudah mendaftar dengan tarif sebelumnya, nanti gimana pelunasan selisih biayanya, Pak? Ini Mbak, memang menjadi diskusi kita ke depan ini, apakah setiap tahunnya jamaah telah menyetorkan dana 25 juta setahun awal, tidak ada cicilan. Nah, ini mungkin ke depan menjadi pemikiran kita bersama. Sehingga pada saat nanti diumumkan di BPIH, jamaah tidak terlalu berat. Dan untuk tahun 2023 ini, yang tahun 2024 yang akan berangkat, tentunya kan jamaah sudah menyetorkan dananya 25 juta. Dari kesepakatan pemerintah dengan DPR nanti, berapa sepakatnya dari 105 itu turunnya berapa? Nah, tentunya ini menjadi beban jamaah untuk melunasi, nanti pun dibagi dua, Mbak. Satu adalah yang dibayar oleh jamaah yang disebut dengan BIP, biaya perjalanan. Yang kedua adalah besaran nilai manfaat dari dana investasi yang dilakukan oleh BPKH.
kedua komponen inilah yang akan kita musyawarahkan kepada DPR berapa titik temunya untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau yang sebelumnya kenaikan itu kan menyebabkan ada, mohon koreksi jika saya salah Pak, ada yang akhirnya tidak jadi berangkat karena telat melunasi atau ada masalah dengan keuangan begitu. Nah, kalau tahun ini nanti bagaimana dan apakah akan berpengaruh terhadap daftar tunggu mereka untuk berangkat haji, Pak Jaja? Nah, bagi jamaah haji yang tidak bisa melunaskan di tahun ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya haji itu kan istitoah, kemampuan. Tentunya di dalam sistem komputasi haji atau siskohat, ya, Pak. Bagi jamaah yang mungkin pada tahun ini karena ada beberapa hal sebab yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka antrian tetap aman, Mas, di dalam siskohat. Sehingga dia akan menjadi tahun 2025 nanti menjadi diberikan kesempatan kembali untuk melunasi menyentuh setoran BPIH-nya. Dan perlu diketahui, Mas, ada peningkatan dana yang kita usulkan ini ada beberapa hal perubahan. Satu, masalah akomodasi atau konsumsi di Makkah dan Madinah. Untuk konsumsi, tahun lalu kita hanya 2 kali per hari. Tapi tahun ini 3 kali makan. Dan tahun lalu pun juga tidak ada 5 hari yang untuk H-2 dan H-3, plus 3, ini tidak dapat makan. Tapi sekarang full dibiayai dan jamaah mendapatkan makan. Sehingga itulah yang menyebabkan peningkatan biaya tahun 2020. Oke, jadi ada beberapa alasan mengapa nanti usulannya jadi naik jauh lebih tinggi. Tapi ada anggota DPR yang juga mengatakan kalau misalnya ini kenaikannya terlalu besar, harusnya normalnya mungkin sekitar 3-5% bisa ditoleransi. Panja BPIH juga mengatakan ini terlalu besar. Tanggapan dari Kemenak apa, Pak? Nah, inilah yang harus kita kompromikan. Kita cari titik temu. Bagaimana agar masyarakat itu juga tidak memberatkan masyarakat, tetapi juga dalam segi operasional haji yang kena pengaruh nilai kurs, inflasi dan sebagainya, ini harus juga menjadi pemikiran kita bersama. Di sini lemah perlu musyawarah antara pemerintah dengan DPR sebagai mitra untuk mencari titik temu. Berapa biaya BPIH tahun 2024 ini? Inilah yang akan kami bahas. Mudah-mudahan di tahun atau di bulan November ini kita selesaikan sehingga masyarakat sudah dapat mengetahui berapa besar BPIH tahun 2024. Oke, indikator apa Pak nanti yang akan digunakan untuk akhirnya finalisasi biaya tersebut? Indikator yang dilakukan adalah yang pertama adalah kita sepakati dulu, Mas, nilai kurs. Nah, karena ini biaya penerbangan, terus juga inflasi dan retribusi baladiah ini kan juga sangat terpengaruh oleh nilai kurs. Nah, untuk itu usulan kami adalah 16.000. Oh, itu terlalu berat gitu loh ya. Berapa amannya? Karena kita akan pembiayaan ibadah haji tidak terlepas oleh dolar. Maka dolar inilah mungkin yang perlu kita salah satu yang harus kita diskusikan. Berapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR sehingga ada titik temu dan itu sangat berpengaruh, Mas, besarnya dolar. Contohnya ya, untuk penerbangan tahun lalu dengan kurs 4040 itu 32 juta. Tetapi kalau dengan nilai kurs 16.000 adalah 36 juta per penerbangan. Ini artinya bahwa nilai kurs sangat besar pengaruhnya terhadap komponen penyelenggaraan ibadah haji. Itu, Mas. Baik. Pak Jaja, kita tahu memang yang mendaftar jumlahnya banyak ya kalau untuk di Indonesia. Bulan November ini kalau tidak salah angkanya 5 juta orang lebih sudah mendaftar. Tapi kalau dari Kementerian, itu Oktober ya Pak ya. Kalau dari Kementerian Agama menilainya dengan ada usulan seperti ini, bagaimana masyarakat bisa menanggapi kenaikan harga ini, Pak Jaja? Memang sangat beragam, Mbak ya. Ada yang memahami karena memang kenaikan ini terutama hanya karena faktor nilai kurs ini ya, paling besar kenaikannya. Bagi masyarakat yang memahami tentang bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi dunia, ya ini mungkin ada yang memaklumi. Tetapi bagi yang masyarakat mungkin terutama bagi masyarakat kita jemaah haji ini adalah mayoritas menengah ke bawah, ini Bapak sekalian. Tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama bagaimana agar dana haji itu yang terjangkau.
tetapi juga tidak bisa kita melepaskan terhadap pengaruh ekonomi dunia. Dan inilah yang makanya dalam undang-undang itu setiap pembahasan besaran BPH, pemerintah bersama-sama DPR selaku wakil rakyat mencari titik temu berapa besaran dari nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah dari hasil pengelolaan dana setahun awal itu. Itu, Mbak. Baik, Pak Jaja ini nanti akan segera diumumkan kalau pembahasannya sudah selesai ya. Terima kasih Pak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu. Terima kasih Pak Jaja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.